Ketika kita membaca Alkitab, itu juga memasukkan kerangka berpikir dari apa yang Alkitab katakan, kita simpan di dalam pikiran kita. Sehingga inilah gunanya kita baca Alkitab, supaya ketika kita menghadapi tantangan-tantangan kehidupan, perasaan kita ini langsung takut, khawatir, putus asa. Nah, pikiran kita itu yang sudah dimasukkan firman Tuhan akan nanti berkolaborasi di dalam batin kita, di dalam jiwa kita, di mana pikiran yang berisi firman Tuhan dan hati yang berisi dengan semua ketakutan dan kekhawatiran kita. Nah, disinilah peranan diri kita, bagaimana kita mengelola informasi ini dari pikiran tentang firman Tuhan, hati tentang ketakutan, dan ini bagaimana kita mengolahnya. Tambah lagi apabila kita berdoa dan minta pertolongan Roh Kudus, pasti Roh Kudus akan membuat kita bisa mengalahkan ketakutan karena kita sudah punya firman Tuhan. Pertama, harus kita tanamkan dalam pikiran kita adalah saya berkomitmen untuk terus mencoba. Itulah yang pertama. Jadi kita harus selalu berkomitmen untuk terus mencoba. Kita mesti tanamkan juga dalam pikiran kita kalimat saya berkomitmen untuk selalu mau belajar dari kegagalan. Ya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, saya Pendeta Yones Nahuai sebagai pembawa materi untuk acara kita ini. Dan sekarang kita sedang membahas serial pembahasan 7 penghambat pengembangan diri. Dan ini sudah mulai dari bulan Agustus akhir kemarin untuk tahun 2024 dan akan selesai di awal bulan Oktober 2024. Dan program ini adalah program pembekalan karakter untuk menolong kita semua dengan judul 7 penghambat pengembangan diri. Jadi apabila ada Bapak Ibu Saudara-saudari yang ketinggalan serial ini dari awal, saya sangat merekomendasikan untuk menyaksikan rekamannya supaya semua pembahasan ini dapat sungguh-sungguh menolong kita semuanya. Saya saja sebagai pembawa materi pun ikut merasa diberkati. Dan sekalipun saya sudah berusia 44, dengan kata lain, saya seumur sebegini saja pun seringkali masih juga dalam pikiran saya, ada kalanya saya merasa kekhawatiran, ketakutan, dan sebagainya. Jadi serial ini masih tetap juga relevan untuk menolong siapapun, laki-laki, perempuan, usia berapapun, tua, muda, dalam level pendidikan karir apapun, semuanya pasti bisa ditolong juga. Puji Tuhan. Jadi hari ini kita masuk dalam pembahasan yang sudah di seri kelima. Jadi seri kelima ini kita membahas judulnya adalah kalimat saya takut melakukan kesalahan. Jadi ini adalah seri kelima yang kemarin sudah kita bahas. Dari pertama kalimatnya adalah saya tidak bisa, kemudian yang kedua saya tidak tahu caranya, yang ketiga tidak gampang buat saya, kemudian yang keempat saya tidak jago. Maka kalimat-kalimat itu seringkali masuk dalam pikiran kita dan seringkali ini juga menjadi kalimat-kalimat yang menghambat diri kita untuk bisa berkembang. Dan seri kelima ini sering juga kalimat yang setidaknya ada dalam pikiran saya yang selalu saya katakan adalah saya takut melakukan kesalahan. Dan itu adalah sebuah kalimat yang bisa menjadi penghambat kita untuk kita maju. Maka itu sebagai pendahuluan saya mau ulangi lagi sebagai juga penekanan bahwa pikiran manusia itu diciptakan Tuhan dengan luar biasa. Dan pikiran manusia itu diposisikan oleh Tuhan untuk menyimpan semua ilmu, pengalaman, organisasi apapun. Misalnya kita bergabung dalam satu organisasi, kita dapat pengalaman organisasi, kita gabung dalam rumah tangga, kita dapat pengalaman dalam rumah tangga, istilahnya hard skill dan soft skill, pengalaman-pengalaman teknis dan non-teknis. Pengalaman teknis kita dapatkan dengan kita belajar, ngikut pendidikan, ngikut seminar, webinar, dan sebagainya, ikut organisasi, maka kita dapat pengalaman non-teknis. Di situ kita belajar bagaimana membangun hubungan satu dengan yang lainnya, bagaimana menyikapi pertanyaan, dan sebagainya. Itu semua pengalaman soft skill yang tersimpan di dalam pikiran kita. Nah, sementara hati adalah tempat di mana kita menyimpan perasaan kita. Dan perasaan kita itu dibangun dari pengalaman kita di masa lalu, dimulai dari keluarga, dimulai dari segala orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita bertumbuh dan itu menyimpan perasaan itu ada dalam hati kita. Makanya saya melihat di dalam Alkitab kita ada bagian yang memang memisahkan antara hati dan pikiran, dan dua elemen itu yang selalu menjadi medan pertempuran bagi manusia. Sebagai contoh, hati saya menyimpan karakter saya, menyimpan perilaku saya. Kemudian sementara kepala saya
yang kita namakan pikiran, itu menyimpan firman Tuhan, menyimpan ilmu-ilmu yang saya pelajari, sehingga seringkali ilmu saya boleh banyak, tetapi ketika suasana hati saya sedang panas, maka ternyata ilmu dan pikiran itu bisa saling bertentangan. Artinya ilmu dan perasaan. Jadi ketika ilmu boleh tinggi, tetapi perasaan terganggu, akhirnya menjadi marah juga. Jadi dengan kata lain, saya sengaja hadirkan ini sebagai pendahuluan, sebagai penekanan untuk kita bisa masuk dalam pembahasan kita. Puji Tuhan. Nah, hari ini saya membagikan dua saja cara bagaimana mengatasi pikiran yang selalu berkata saya takut melakukan kesalahan. Maka cara yang pertama adalah kita harus selalu berkomitmen untuk terus mencoba. Ini adalah yang harus kita lakukan dan tanamkan dalam hati dan pikiran kita, bahwa saya berkomitmen untuk terus mencoba. Itu adalah bekal yang kita dapatkan dari pembahasan Kamis kemarin. Izinkan saya mengulangi dulu, karena kalimat seri kelima ini, saya takut melakukan kesalahan, itu juga sama sebetulnya ada keterkaitan erat dengan kalimat seri keempat kemarin, saya tidak jago. Kita seringkali suka berkata, saya kan nggak jago. Kalimat hari ini adalah saya takut melakukan kesalahan karena saya tidak jago. Maka itu, saya ulangi sebentar saja, ketika kita bahas dalam pertemuan Kamis kemarin dengan kalimat saya tidak jago, maka saya melihat yang pertama, kenapa seringkali kita berkata dalam pikiran saya tidak jago? Karena kita takut melakukan kesalahan. Maka itu yang pertama kemarin kita bahas, saya berkomitmen untuk terus mencoba. Kemudian yang kedua, saya berkomitmen untuk selalu mau belajar dari kegagalan. Nah, dari dua prinsip itu saya kembangkan ke dalam dua prinsip berikutnya. Karena pikiran saya takut melakukan kesalahan, saya bisa melihat yang pertama itu adalah harus kita lawan dengan pikiran saya harus berani menghadapi kegagalan. Orang-orang yang merasa takut untuk gagal, takut untuk salah, makanya selalu tertanam di dalam pikirannya atau pikirannya muncul kalimat saya takut melakukan kesalahan. Janganlah saya nanti dipercayakan ini saya melakukan kesalahan, mendingan orang lain saja, orang lain udah lebih jago, orang lain lebih hebat, kalau saya pasti saya nanti melakukan kesalahan. Nah, bagaimana caranya kita bisa melawan pikiran seperti itu? Maka yang pertama, saya harus berani menghadapi kegagalan. Karena Bapak Ibu Saudara-saudari, mencoba dan gagal adalah lebih baik daripada tidak mencoba. Saya ulangi sekali lagi. Mencoba dan gagal adalah lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa. Lebih bagus dia coba, saya coba dan gagal, daripada nggak mencoba sama sekali. Artinya kalau sebagai contoh berbicara tentang orang yang berangkat dari titik A menuju titik B, orang yang berani melangkah belum sampai ke titik B, tapi sudah salah ngambil jalannya, adalah lebih baik daripada orang yang hanya berjalan di titik A saja. Artinya dia tidak kemana-mana. Tapi lebih baik orang itu sudah mencoba berjalan dulu. Misalnya anak kecil. Ketika anak kecil mencoba berjalan dari titik bapaknya berdiri menuju jalan ke mamanya berdiri di ujung sana. Lebih bagus anak yang mencoba berjalan nyamper ke mamanya dan jatuh di tengah perjalanan, lebih baik daripada anak yang hanya mau di bapaknya saya, aku nggak mau melangkah, nanti aku jatuh, sakit, dan sebagainya. Jadi kita tentu akan lebih senang dan bangga dengan anak yang mau mencoba berjalan. Nah, jadi sama juga dengan contoh seperti itu, kita mesti berani mencoba. Apa yang sekarang saat ini kita mau mencoba melangkah dalam hidup ini? Misalnya, mau masuk dalam jenjang pacaran. Dulu juga kalau kita takut, nanti kalau aku nembak cewek itu nolak, nggak nerima, aku malu, Berarti dengan kata lain kita nggak berani menghadapi kegagalan, kita akan selalu takut. Makanya kita mesti berani, kita mesti menghadapi kegagalan dengan dada membusung ke depan, artinya ada dengan penuh keberanian, nggak apa-apa kok kalau aku menemukan kegagalan. Kalau aku coba deketin cewek, lalu kemudian aku ditolak dan tembakan aku tidak diterima, istilahnya kita mesti berani menghadapi kegagalan. Dan itu menjadi satu buah pengalaman yang baik dalam hidup ini. Atau yang kedua, ketika kita misalnya sudah masuk dalam dunia pekerjaan, kita mau melamar di satu tempat kerja, lalu kita ditolak, jangan takut gagal. Jangan yang kedua lagi kita berkata, kayaknya aku bakalan ditolak lagi deh, kayaknya nggak bakal diterima. Kalau kita begitu terus, kita nggak akan pernah bisa maju. Contoh lagi yang lain lagi ya, misalnya ketika sudah masuk dalam dunia pekerjaan, kemudian ada kepercayaan baru yang diberikan oleh atasan kita, oleh pimpinan, coba kamu lakukan ini deh. Aduh bos, aku nggak berani deh, aku pasti gagal dan salah. Jangan seperti itu. Karena semua karir dalam perjalanan hidup kita itu ditentukan oleh diri kita sendiri.
Walaupun ditentukan juga oleh atasan kita, tapi murni ditentukan oleh diri kita sendiri. Seberapa kita berani mencoba untuk melangkah maju. Makanya ketika dipercayakan hal-hal yang baru, kita harus berani mengambilnya sekalipun nanti ada melakukan kesalahan. Dan percayalah dengan saya, pimpinan-pimpinan, baik itu pimpinan yang baik ataupun pimpinan yang tidak baik sekalipun, pasti ketika dia mau mempercayakan sesuatu yang baru kepada orang karyawannya, orang bawahannya, pasti dia sudah mempertimbangkan terlebih dahulu, dia sudah cek terlebih dahulu apakah orang ini sanggup atau tidak. Maka itu kita ambil saja kepercayaan itu, lakukan, jangan takut gagal, pasti satu waktu kita bisa berhasil. Oke, puji Tuhan. Kemudian saya juga melihat bagaimana untuk kita menghilangkan pikiran saya takut melakukan kesalahan, itu caranya adalah juga kita harus dalam dalam memiliki keberanian menghadapi kegagalan, kita juga yang kedua harus berkata, saya harus berani tidak malu saat gagal. Kalau tadi saya kasih panduannya adalah yang pertama, landasannya untuk kita berani menghadapi kegagalan, maka yang pertama adalah mencoba dan gagal adalah lebih baik daripada tidak mencoba sama sekali. Tanamkan itu dalam pikiran. Yang kedua adalah saya harus berani tidak malu saat gagal. Contohlah saya ketika saya tidak berani mencoba melakukan sesuatu karena saya memang takut malu karena gagal. Jadi apalagi kalau kita laki-laki, kita kan pengennya tuh bangga, dibilang hebat dan berhasil, sehingga bisa jadi ada hal-hal baru yang kita mau coba, itu kita nggak berani karena takut kita malu dari gagal. Contoh sederhana misalnya adalah ketika bersama dengan anak-anak saya, satu waktu liburan sekolah, kita mau mencoba bermain ice skating. Begitu, seperti kita main berselancar di es. Di salah satu mall di Jakarta, ada tempat fasilitas ice skating, dan waktu itu anak-anak saya penasaran karena teman-temannya ada yang bercerita pernah main ice skating, dan yang kedua karena pengen coba masuk ke tempat yang dingin sekali, karena kan bermain ice skating itu kan dingin, supaya lantainya itu dalam posisi tetap es membeku, sehingga udaranya pasti dingin. Jadi anak-anak saya penasaran lah. Akhirnya singkat cerita, ketika itu anak-anak saya yang main, kemudian saya tidak ikutan main. Dan anak-anak saya tanya kepada saya, Dedi, nggak coba main, Dedi, ayo dong temenin dong. Saya jujur mau berkata belak-belakan, saya tidak mau main. Kenapa? Karena saya tidak bisa main ice skating. Saya kenapa nggak mau belajar untuk mencoba? Karena jujur saja, saya malu kalau saya jatuh. Begitu, orang pasti akan lihat, orang akan ketawain, apalagi saya sudah dewasa seperti ini, orang bilang, wah udah gede kalah sama anaknya. Jujur aja saya sampai sekarang pun dan sampai kapanpun ketika diajak untuk main ice skating, pasti saya akan tolak. Begitu, kenapa? Karena saya takut jatuh, karena pasti akan malu. Nah, itu saja contoh sampai sekarang, saya masih punya perasaan seperti itu. Tapi, karena saya tahu ice skating ini kan bukan memiliki keterkaitan secara langsung untuk karir saya sebagai pendeta, karir saya dalam mencari nafkah. Kecuali kalau memang saya bekerjanya kepingin nanti menjadi instruktur ice skating. Berarti saya mau nggak mau harus berani mencoba. Kalau salah pun malu, jatuh nggak apa-apa. Tapi karena saya kan nggak mau berprofesi seperti itu. Tapi kalau soal misalnya, ketika saya diundang untuk menyampaikan sebuah materi yang baru dengan tema yang baru, tema yang tidak pernah saya bagikan, Pak Pendeta boleh nggak saya undang untuk menyampaikan seminar di persekutuan kami, di gereja kami, di komunitas kami dengan tema seperti ini. Lalu saya berkata dalam hati, wah tema ini, topik ini saya nggak menguasainya. Tapi saya pasti akan terima. Kenapa? Dalam hal itu, saya nggak takut untuk melakukan kesalahan. Saya tidak takut untuk malu ketika saya melakukan kegagalan. Nah, itu beda. Jadi artinya, sebagai contoh sajalah komparasi tadi, ketika ada satu hal pun saya bisa malu karena takut melakukan kesalahan, karena memang itu tidak menjadi urusan penting dalam karir saya, tetapi kalau urusan penting dalam karir, pasti kita harus berani untuk menghadapi kegagalan dan jangan malu kalau kita melakukan kesalahan. Nah, apalagi dalam dunia pekerjaan, maka kita mesti berani dalam melakukan kesalahan. Artinya bukan sengaja salah, tapi jalan saja, coba saja, temukan cara untuk bisa berhasil, dan kalau tidak berhasil, jangan malu karena kita gagal. Itu yang pertama. Yang kedua, dan sekaligus yang terakhir adalah, tanamkan dalam pikiran kita, saya harus berani mengevaluasi diri bila gagal. Jadi, prinsip yang kedua ini, kita mesti berani mengevaluasi diri kita pada saat gagal. Karena memang dalam aspek-aspek tertentu, dulu-dulu, saya juga
nggak berani mengevaluasi diri kalau saya gagal. Saya berkata, udahlah, saya emang udah gagal di situ, udahlah, saya nggak mau coba lagi deh. Karena apa? Seperti itu, karena saya waktu itu malu untuk mengevaluasi diri. Karena saya akan nanti menilai dan menemukan bahwa memang saya itu nggak ngerti, ya kenapa saya kok bisa melakukan kesalahan ini, saya akhirnya jadi malu sendiri. Nah, itu salah satu alasan kenapa dulu saya merasa malu untuk gagal, malu untuk berani mencoba, takut untuk berani melangkah. Nah, tetapi sekarang saya jadi belajar juga dalam pengalaman hidup saya ini. Ketika contoh misalnya satu waktu dikasih contoh tadi tuh tema untuk membagikan satu topik dan topik itu tidak saya kuasai, ternyata karena ini seminar, dalam sesi tanya jawab saya diajukan pertanyaan yang saya nggak paham. Sehingga saya bisa berkata begini, Pak, Bu, maaf saya nggak paham dalam topik ini. Tapi boleh nggak kasih waktu nanti kita kontekkan di media sosial? Saya akan cari tahu jawabannya, saya akan berikan jawabannya kepada Bapak dan Ibu. Kita komunikasi di media sosial ya. Begitu. Nah, itu artinya kalau saya sengaja menjaga perasaan malu saya dengan berlagak tahu, nanti khawatirnya semakin konyol. Maka itu saya buka saja faktanya, Pak, Bu, maaf, dalam hal ini saya kurang ngerti, boleh nggak kasih waktu dulu? Mungkin 2 hari, 3 hari, nanti kita komunikasi di medsos. Nanti saya akan berikan jawabannya. Izinkan saya belajar dulu, begitu. Nah, itu saya belajar dalam perjalanan saya ketika membagikan seminar-seminar, itu yang saya dapatkan hikmat, supaya saya jangan malu untuk mengakui, kalau memang nggak tahu, ya nggak tahu. Begitu. Kasih waktu supaya saya nanti cari tahu, dan saya akan nanti beritahu Bapak Ibu sekalian semuanya. Nah, jadi dengan kata lain, harus berani mengevaluasi diri bila gagal. Nah, caranya adalah keinginan untuk selalu mau mengevaluasi kesalahan adalah rumusan untuk berhasil. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan saya, kalau kita ingin berhasil, rumusannya adalah kita mesti berani dan selalu mau mengevaluasi kesalahan kita. Jadi mesti evaluasi. Kenapa ya aku salah? Oh, harusnya begini. Kenapa kok begini ya? Kenapa nggak begitu ya? Nah, itu kita mesti evaluasi diri. Karena memang jujur saja, termasuk juga saya, ketika mencoba mengevaluasi diri sesudah melakukan kesalahan, itu nggak enak. Sama seperti waktu kita sakit, makan obat yang akan menyehatkan dan menyembuhkan, obatnya rasanya pahit. Maka itu dalam istilah di Indonesia ada yang dinamakan pil pahit. Dia mengalami kekalahan dan dia belajar dari kekalahan itu, dia memakan pil pahit itu. Nah, itu seperti ilustrasi tadi. Kalau kita makan obat yang pahit, obat itu menyembuhkan. Nah, dengan kata lain, kita harus berani mengevaluasi diri kita pada waktu melakukan kesalahan. Memang nggak enak. Kita juga boleh tanya sama orang-orang. Penasehat yang terbaik menurut saya, yang pertama adalah pasangan hidup kita. Entah itu suami atau istri, penasehat yang baik lagi, yang kedua adalah bisa saja orang tua kita, penasehat yang baik yang ketiga bisa juga adalah anak-anak kita. Gitu. Kalau teman kita, misal kita tanya, bro, sis, gimana ya? Menurut kamu aku gini. Kebanyakan orang-orang itu, teman-teman kita bisa berkata secara politis saja, udahlah nggak apa-apa, gitu aja dipikirin, udah nggak usah ini, lebih ke sana. Jadi artinya lebih memberikan penghiburan. Tapi kalau pasangan kita, suami atau istri, mereka bisa kasih masukan secara teknis. Lebih aplikatif. Artinya gini, iya tadi kamu kenapa sih kok kamu ngomongin begitu? Harusnya kamu bilang aja kalau kamu nggak ngerti, kamu bilang kasih waktu. Aku akan belajar. Jadi artinya, orang-orang yang dalam lingkaran keluarga inti kita ini, istri kita, suami kita, anak-anak kita, atau orang tua kita lah, masuk dalam hitungan keluarga besar, maka mereka akan memberikan masukan langsung kepada langkah-langkah teknis. Makanya kita memang perlu pasangan untuk bisa bantu kita kasih masukan secara teknis. Anak-anak kita pun sekalipun mereka lebih muda dari kita nggak bisa berkata, aku kan lahir lebih duluan, aku lebih mengerti, lebih paham, lebih banyak makan asam garam dunia, kamu masih ngerti apa sih sekolah, papa kan sudah hebat, mama kan sudah hebat, udah kerja lebih lama. Kita nggak bisa berkata begitu. Ada waktu-waktu tertentu justru orang-orang tadi itu bisa melihat di sisi yang tidak terlihat oleh kita. Maka itu mereka lah sebagai supporter, pendukung-pendukung kita yang betul-betul mau menolong kita supaya kita bisa berhasil. Jadi akhir kata yang saya mau katakan, harus berani mengevaluasi diri bila gagal. Jadi sekali lagi, 2 hal ini, 2 prinsip ini, 2 cara bagaimana
mengatasi pikiran saya takut melakukan kesalahan. Yang pertama, saya harus berani menghadapi kegagalan. Yang kedua adalah saya harus berani mengevaluasi diri bila gagal. Puji Tuhan, itu saja yang saya mau bagikan, lebih dan kurang. Saya rasa dan yakin Bapak Ibu sudah paham apa yang kita bisa sama-sama pelajari supaya kita bisa maju. Jadi saya berharap supaya Bapak Ibu saudara-saudari bisa juga bagikan link ini kepada orang-orang lain, karena biar orang-orang lain pun juga bisa diberkati oleh tayangan kita ini. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang menggunakan YouTube, silakan subscribe YouTube GBI Mawar Saron TV. Silakan mengajukan pertanyaan, memberikan tulisan-tulisan di kolom komentar. Nanti tim admin akan sangat senang untuk memberikan respon kepada Bapak Ibu saudara-saudari semuanya. Yang menggunakan Facebook, silakan follow Facebook page GBI Mawar Saron. Yang juga menggunakan Instagram, kita punya dua akun gereja di Instagram, GBI_Mawar Saron, dan juga yang satu lagi GBI Mawar Saron Jakarta. Sudi kiranya Bapak Ibu boleh meramaikan dua akun gereja tersebut dengan memfollow-nya. Kemudian kalau tayangan tengah minggu seperti ini, kita posting di akun Instagram Faith Minutes. Di sana juga Bapak Ibu bisa lihat semua postingan-postingan dari episode serial-serial sebelumnya, semua ada di sana. Puji Tuhan, yang menggunakan podcast juga di Apple Podcast, Spotify Podcast, Google Podcast yang sekarang menjadi YouTube Podcast, Bapak Ibu saudara-saudari bisa menikmati juga audionya di sana. Puji Tuhan, terima kasih. Itu saja yang kita mau bagikan dalam pertemuan seri kelima ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan saya mau menutup pertemuan kita dengan berdoa. Kita berdoa. Bapak, terima kasih. Tuhan tolong kami semua dalam menjalani karir hidup kami, supaya kami bisa melangkah dan berani terus melangkah, bahkan pada saat kami menemukan kegagalan, kami berani mengevaluasi diri kami, supaya kami bisa melakukannya kembali, mengulanginya, dan mendapatkan keberhasilan. Terima kasih Bapak, bantu kami dalam setiap keadaan hidup kami, aktivitas kami, dalam keadaan kami, tubuh kami, Tuhan topang kesehatannya, dan apabila ada di antara kami yang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami berdoa, mohon Tuhan memberkati gereja kami, GBI Mawar Saron Jakarta, dan berkati semua kami yang mengikutinya. Terima kasih Bapak, tentu kami doakan juga bangsa dan negara kami Indonesia, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, ini doa syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu saudara-saudari semua, kita jumpa dalam pertemuan Kamis depan, dan jangan lupa pertemuan hari Selasa pun ada pembekalan studi Alkitab, Faith Bible Minutes. Bapak Ibu saudara-saudari juga bisa ikuti, tayang mengudara secara live streaming setiap pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Baik, puji Tuhan, itu saja. Terima kasih Bapak Ibu saudara-saudari, dan di layar Bapak Ibu saudara-saudari ada QR Code yang bisa di-scan, itu diberikan kesempatan untuk Bapak Ibu saudara-saudari bisa memberikan persembahan. Terima kasih untuk topangan secara finansial yang Bapak Ibu saudara-saudari sudah berikan di setiap program tengah minggu ini. Puji Tuhan, sampai jumpa dalam pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.